Selamat malam, Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan mempresentasikan program pencarian akar persamaan nonlinear menggunakan metode bisection dengan bahasa pemrograman Python. Untuk import yang kami pakai adalah NumPy SNP. Itu adalah library yang digunakan dalam komputasi numerik sehingga eh, karena library ini sering digunakan dalam numerik, tetap diimpor sebagai pendukung. Selanjutnya, untuk def f dalam kurung x, return x kali 3 min x min 2. Baris def fx itu digunakan untuk membuat sebuah fungsi bernama f dengan parameter x. Sedangkan untuk perintah return x3 min x min 2 bintang-bintang atau kali-kali, berarti program akan menghitung nilai fungsi. Selanjutnya fungsinya yaitu fx sama dengan x pangkat 3 min x min 2. Tujuan metode bisection adalah mencari nilai x yang menyebabkan nilai fungsi tersebut sama dengan 0 atau mendekati 0. Sekian adalah penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Bapak Agung akan menjelaskan fungsi utama metode bisection. Silakan Pak Agung. Oke, terima kasih Pak Adi. Saya di baris 8 untuk menjelaskan fungsi bisection, kemudian validasi awal ya. Jadi fungsi ini di def bisection ini ada A, B, dan tol ini 1E min 5 max, iternya itu udah 50 ya. Di sini parameter A dan B ini merupakan batas bawah dan batas atas interval untuk mencari sebuah akar. Kemudian variabel tol ini merupakan toleransi sebesar 0,0001. Jika galat sudah lebih kecil dari nilai ini, proses iterasi akan dihentikan. Sedangkan max iter 50 ini merupakan jumlah maksimum literasi agar program tidak berjalan tanpa batas. Setelah itu program melakukan validasi awal menggunakan if f dalam kurung A dikali f dalam kurung B. Nah, dia lebih besar atau sama dengan 0. Metode bisection ini mensyaratkan bahwa fungsi di ujung interval harus memiliki tanda yang berbeda, yang artinya salah satu bernilai positif, kemudian satunya lagi bisa negatif ya. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka program menampilkan pesan print error. Kemudian program dihentikan menggunakan return none. Hal ini dilakukan agar tidak ada atau tidak dapat dipastikan berada dalam interval tersebut. Nah, untuk selanjutnya nanti dibahas oleh Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih Pak Agung. Baik, Bapak-Bapak semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang menampilkan tabel dan proses iterasi pada bisection. Jadi, di mana setelah interval dinyatakan valid, kemudian program menampilkan judul tabel menggunakan di baris ke-14 tersebut, di mana printf iter kurang dari 6 sampai dengan galat kurang dari 12 itu berisi nomor iterasi nilai A, nilai B, titik tengah atau C, kemudian ada nilai fungsi dan nanti hasilnya outputnya itu ada galat. Kemudian selanjutnya itu dibuat variabel yang terdapat pada baris ke-17, di mana C, old sama dengan A. Jadi variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai titik tengah sebelumnya agar dapat menghitung galat. Kemudian program melakukan perulangan di baris ke-18, di mana for i in range dalam kurung 1, max iter tambah 1 tutup kurung titik 2. Jadi program ini itu perulangan dari iterasi pertama hingga iterasi ke-50 atau nanti berhenti jika syarat konvergen sudah terpenuhi. Kemudian di dalam perulangan itu sendiri itu ada titik tengah dihitung menggunakan rumus pada baris ke-20 yaitu C sama dengan dalam kurung A tambah B tutup kurung bagi 2. Jadi nilai C inilah yang menjadi perkiraan akar pada setiap iterasi. Kemudian program menghitung galat menggunakan
baris ke-23 di mana galat sama dengan ABS dalam kurung C kurangi C all tutup kurung if 1 lebih dari 1 else ABS tutup buka kurung B kurangi A tutup kurung. Nah, setelah itu di baris ke-25 itu menampilkan hasil untuk keseluruhan tabelnya. Untuk baris ke-27 itu konvergensi akan dijelaskan oleh Pak Andri. Silakan Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Jadi setelah menghitung titik tengah, program memeriksa apakah proses sudah konvergen. Kode yang digunakan adalah if fc sama dengan or 0 or galat lebih kecil dari TOL. Artinya jika nilai fungsi di titik tengah sama dengan 0 atau galat sudah lebih kecil dari toleransi, maka akar dianggap telah ditemukan. Program kemudian menampilkan hasil menggunakan print f konvergen akar ditemukan di X sama dengan C 5F kurung tutup. Lalu fungsi mengembalikan nilai akar menggunakan return C. Apabila belum konvergen, maka interval harus dipersempit. Program melakukan pengecekan if F kurung buka A kali F kurung buka C kurung tutup lebih kecil dari 0. Jika hasil perkalian bernilai negatif, berarti akar berada di antara A dan C, sehingga B sama dengan C. Namun jika hasil perkalian positif, maka akar berada di antara C dan B, sehingga A sama dengan C. Terakhir, nilai titik tengah sebelumnya dipengaruhi menggunakan C all sama dengan C. Kemudian iterasi berikutnya akan dimulai dengan interval yang baru. Nah, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Edo. Silakan Pak Edo. Oke, terima kasih Pak Andri. Pada bagian akhir program dilakukan pemanggilan fungsi menggunakan akar underscore bisection sama dengan bisection A sama dengan 1 atau dan B sama dengan 2. Artinya program mencari akar bersamaan pada interval 1 sampai 2. Interval ini dipilih karena F1 sama dengan min 2 dan F2 sama dengan 4. Karena tandanya berbeda, maka terdapat satu akar di dalam interval tersebut. Program kemudian melakukan proses pembagian interval secara terus-menerus. Pada setiap iterasi, panjang interval menjadi semakin kecil sehingga nilai akar semakin mendekati nilai sebenarnya. Ketika galat sudah lebih kecil dari toleransi yang ditentukan, program berhenti dan menampilkan hasil akar. Untuk persamaan X pangkat 3 kurang X kurang 2 sama dengan 0, program menghasilkan akar sekitar 1,52138. Kesimpulannya, program ini berhasil menerapkan metode bisection dengan langkah-langkah mendefinisikan fungsi, memeriksa validitas interval, lalu menghitung titik tengah, menghitung galat, mempersempit interval, terakhir menghentikan iterasi ketika hasil sudah konvergen. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.